Studi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Dartian Pawai. Saya Samuel Anwar. Saya Nur Dewi Sigela. Saya Kursita Cynthia Celapin. Saya Askar Nurliti. Jadi guys, pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan studi tour yang berlokasi di Taman Patimura, Kota Ambon yang berfokus pada 3 mata kuliah, yakni Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Perkotaan, Dan Sosiologi Keluarga. Oke guys, dengan tema yang akan kita bahas di video ini, yakni peran lingkungan hijau dalam membangun kesadaran perdamaian. Tentu ada beberapa hal yang akan kita bahas, tetapi sebelum itu penting untuk kita mengetahui apa itu lingkungan hijau. Nah, lingkungan hijau merujuk pada area atau ruang yang memiliki banyak tanaman, pepohonan, dan vegetasi lainnya yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesehatan manusia. Lingkungan hijau biasanya ditemukan di taman, hutan kota, ruang terbuka hijau, dan kebun yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, serta memberikan tempat bagi flora dan fauna untuk hidup. Selain itu, lingkungan hijau juga dapat memberikan manfaat psikologis bagi manusia, seperti mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Oke guys, dengan tema yang sudah kita bahas dan juga pengertian lingkungan hijau sudah yang kita bahas, dan tentu dari tema tersebut ada beberapa fokus poin yang akan kita uraikan dalam video ini. Fokus poin yang pertama adalah poin hubungan antara keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial, dan yang kedua desain taman kota sebagai ruang yang mendukung ketenangan refleksi dan dialog, dan yang ketiga edukasi lingkungan sebagai bagian dari pendidikan perdamaian. Tentu dari tiga fokus poin ini kita akan membahasnya dan akan kita uraikan. Selanjutnya teman-teman akan simak. Terima kasih. Keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling memengaruhi. Lingkungan yang terjaga dengan baik memastikan ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi potensi konflik akibat perebutan sumber daya. Sebaliknya, harmoni sosial penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan karena kolaborasi antara individu dan komunitas diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang adil, menjaga ekosistem, dan menerapkan praktik keberlanjutan. Ketika lingkungan mengalami kerusakan seperti polusi atau perubahan iklim, dampaknya seringkali dirasakan oleh kelompok rentan yang dapat memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan lingkungan bukan hanya tentang melindungi alam, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Desain taman kota yang memperhatikan elemen-elemen penataan seperti area hijau yang luas, pepohonan yang rindang, tanaman berbunga, serta penataan kolam atau air mancur dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan membantu pengunjung merasa nyaman. Penempatan bangku-bangku di sudut-sudut yang lebih strategis, jalan setapak yang teduh, serta ruang terbuka yang luas dapat memberikan meditasi dan rasa rileks bagi pengunjung. Dengan desain yang mengintegrasikan penataan elemen yang estetik, seperti ini tidak hanya dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan, namun dapat memberikan manfaat psikologis bagi pengunjung. Nah, selain itu, dapat menciptakan ruang publik yang inklusif dan mendukung interaksi sosial yang positif. Edukasi lingkungan sebagian dari pendidikan perdamaian menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sambil membangun nilai-nilai kerja, toleransi, dan keadilan. Pendidikan ini mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan seringkali memicu konflik seperti perebutan sumber daya air atau tanah, hingga penting untuk memahami hubungan antara kelestarian alam dan harmoni sosial. Dengan belajar menghargai sumber daya alam dan mengadopsi pola hidup berkelanjutan, individu diajarkan untuk berempati terhadap komunitas lain yang berdampak oleh isu lingkungan, seperti perubahan iklim atau polusi. Edukasi ini juga mendorong kolaborasi lintas budaya dan generasi untuk mencari solusi bersama
atas tantangan lingkungan global, sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan. Oke guys, tanpa ada perdamaian dalam sebuah lingkungan, tentu kita harus menjaga kesadaran diri kita masing-masing. Bukan saja dengan kita melakukan ketertiban dan juga keamanan, namun penting untuk kesadaran kita. Itu mari sama-sama kita menjaga dan melestarikan lingkungan hijau demi dan untuk menjamin kehidupan kita yang lebih baik. Bukan saja di tempat ini, namun dimanapun kita berada, marilah kita menjaga lingkungan hijau dan melestarikan dan juga berikan yang terbaik buat kita. Terima kasih, dan selanjutnya akan juga disampaikan oleh teman saya. Nah guys, jadi berdasarkan apa yang kalian lihat bahwa di Taman Kota ini, tepatnya ya Taman Patimura Ambon, memiliki lingkungan hijau yang sangat besar. Nah, salah satu cara untuk menjaga lingkungan hijau ini tetap bersih yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari plan, dan kebersihan itu dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan refleks otak dan semua masyarakat yang ada di kota Ambon. Oke guys, sekian studi tour kami di Taman Kota Ambon. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman terdekat kalian. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan mari kita sama-sama menjaga lingkungan hijau kita dimanapun kita berada. Oke, sekian dan terima kasih. Sosiologi, salam solidaritas. Bye. In the way you touch me, I don't know much about love, but I keep on checking.